Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Dan Petrus dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistrimu. Mantap! Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita dalam mengabdikan hidup ini di tengah-tengah masyarakat dan tetap kita hidup dalam takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih, berkati kami, berkati para pendengar kami dengan segala persoalan mereka, dengan segala kehidupan mereka, sehingga kami terus tertuju kepada Tuhan untuk terus beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Yohanes 5, 8, dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 5, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Allah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Ini ayat yang menjadi pamungkas bagi kita dalam menyelesaikan setiap urusan dosa. Bukan berarti kita mau hidup dalam dosa, tetapi kadangkala manusia itu bisa jatuh kembali dalam dosa. Tapi ketika kita manusia itu jatuh kembali dalam dosa, ya punya hal yang sangat membanggakan, karena ketika kita mengaku Dia, Yesus akan mengampuni dan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mantap. Tapi bukan untuk karena itu kita lalu kita tidak bertanggung jawab, bukan, justru karena Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih, tanggung jawab kita itu semakin besar untuk terus mengasihi Tuhan. Nah, dari pembacaan ini, tema kita adalah berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah ciri-ciri orang yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan? Ciri-ciri orang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan menurut 1 Yohanes 1 ayat 5, ayat 8, ayat 9 adalah yang pertama. Dari ayat 9 saya ambil, hidup dalam pertobatan. Haleluya. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Kalau sering kita katakan metanoia, tapi membaca yang sebenarnya adalah metania, ya. Omikron bertemu dengan iota dibaca i dalam Greek modern. Oke. Jadi orang yang hidup dalam pertobatan tentu ia tidak akan melakukan apa yang jahat, ya. Atau dia tidak akan tinggal dalam dosa. Tetapi jangan jelas metania berarti pertobatan. Jadi pertobatan kita itu yang tadinya menuju kepada dosa, kita berbalik, kita hidup kepada Allah. Perubahan pikiran. Jadi pikiran kita ini kadang-kala banyak kali tersesat. Orang tidak tahu. Makanya kalau pikiran kotor, perbuatannya juga akan menjadi kotor. Kenapa orang mau melakukan pemerkosaan?
karena pikirannya telah dikotori dengan pikiran-pikiran cabul. Atau orang itu telah menonton pikiran-pikiran hal-hal yang cabul, sehingga dia dalam pikirannya dipenuhi dengan hal yang cabul, sehingga ketika dia tidak tahan, setan mengajak dia untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan itu. Itulah sebabnya manusia harus hidup dalam pertobatan. Lalu kemudian yang ketiga, arti yang ketiga metania itu adalah hal berpaling dari dosa. Jadi kita tidak lagi melakukan dosa, tapi melakukan kejujuran, melakukan hal yang baik, melakukan kasih, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biar kita hidup di dalam pertobatan, metania-nya Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan menurut 1 Yohanes 1 ayat 5, 7, dan 8, 9 itu adalah, yang kedua adalah hidup dalam kebenaran, aletheia, ya, aletheia itu Greek pronunciation-nya. Jadi aletheia itu adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam apa yang benar. Jadi kalau dia tidak benar, tidaklah dia lakukan. Terus yang ketiga, hidup dalam kejujuran, itu hidup dalam kebenaran. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena sulit sekarang ini mencari orang yang jujur. Pejabat-pejabat sulit untuk mencari orang-orang yang jujur. Tapi kita harus salah sebagai seorang anak bangsa, walaupun tidak gubernur saya, bukan berarti saya menolak gubernur saya, tidak. Tapi hal yang harus kita kagumi, yang kita puji harus kita puji. Yaitu seorang gubernur Jawa Barat yang sampai menghabiskan anggaran di tahun 2025 hanya menyisakan 500.000 di kas provinsi. Itu sesuatu yang sangat dasar. Mau dipakai semua untuk membangun, sehingga perputaran ekonomi mereka sangat luar biasa. Sama dengan di Maluku Utara, dan pertumbuhan ekonomi paling tinggi se-Indonesia. Karena luar biasa juga ini si Shirley. Kita harus berdoa semakin banyak pemimpin-pemimpin yang care, peduli untuk mengangkat harkat dan martabat. Bukan hanya omong-omong, bukan hanya sekedar ngomong, tapi kebenaran-kebenaran itu diwejawantakan dengan perbuatan-perbuatan untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Kebenaran-kebenaran yang kita miliki harus diwejawantakan dengan perbuatan-perbuatan apa yang baik, apa yang benar. Tentu kita tahu benarlah kalau kita menolong orang yang susah. Benarlah kalau kita memberkati orang yang susah. Benarlah kalau orang yang susah itu kemudian ditolong ekonominya dan lain sebagainya. Bukan memanjakan, tapi ditolong untuk bisa mandiri. Dan itu sebabnya hidup dalam kebenaran, aletheia itu membuat kita akan selalu optimis bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang ada dalam kendali kita. Dan semoga kita adalah orang-orang yang terus care, peduli terhadap kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan melakukan apa yang benar. Ya, dalam apa yang benar tentu seperti apa saya katakan tadi, memberikan pertolongan atau membangunkan rumah orang yang tiada layak untuk dihuni tapi dibangunkan oleh pemerintah, itu sesuatu yang benar. Jadi ketika nelayan tidak punya kapal, diberikan kapal, walaupun mungkin diberikan tanggung jawab, tapi mereka dibantu untuk mereka bisa mandiri. Itu apa yang benar. Itu adalah hal yang benar, ya. Lalu atau orang-orang yang tidak punya lahan, yang selama ini mungkin kerja, diberikan lahan supaya mereka bisa mengelola hidup dari lahan itu. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Seperti transmigrasi, ya, yang tanahnya sudah diambil oleh PT, tapi syukur kita sudah mendengar bahwa itu perbuatan yang tidak menyenangkan. Negara sudah memberi kepada mereka, tetapi
Ada di tahun sekarang ini orang-orang yang rakus, orang-orang yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat, yang sudah terlebih dahulu mengelola di situ dan sudah beranak cucu di situ, tapi sampai hatinya mereka melakukan pendobrakan, penghancuran rata sehingga tidak ada apa-apanya. Tapi beruntung pemerintah pusat segera turun tangan dengan harapan harus ada sesuatu yang mereka harus berikan. Tidak bisa begitu saja, memangnya negara ini milik dia. Itu nggak benar itu. Yang benar itu, saya mau pakai tanah ini. Saya kasih kamu ganti untung untuk cari tempat. Kalau tadi tanahnya di sana 7 are, dia berikan di tempat strategis 18 are. Nah, iya itu baru benar. Ya, supaya dia bisa hidup dari situ, dia layak untuk bisa memperoleh hidup, bukan malah dihancurkan seperti itu. Ratusan kepala keluarga menderita oleh karena oknum-oknum yang serakah, pemimpin-pemimpin yang serakah, kepala desa yang serakah, camat yang serakah, dan bupati yang serakah. Pastilah terlibat di situ semua. Dan kita bersyukur bahwa ada pemerintah pusat yang bisa langsung menangani, sehingga akan walaupun masih ditunda, tetapi kita bersyukur bahwa akhirnya suara mereka, tangisan mereka, jeritan mereka didengar oleh orang-orang yang punya hati dalam kebenaran. Dan yang terakhir adalah hidup dalam terang Allah, theospos. Theos itu Allah, pos itu terang. Jadi kalau orang hidup dalam theosposnya Allah, dia tidak akan hidup dalam skotia, tidak hidup dalam kegelapan. Kegelapan, dosa, kejahatan, selingkuh, melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi, mencuri, merampok, membunuh, merencanakan hal yang jahat, itu adalah tempat-tempat kegelapan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang theospos, yang Tuhan terang Allah itu harus ada dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam terangnya Allah, sehingga skotia itu akan lenyap dari hidup kita. Kegelapan itu akan lenyap dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Kalau ada terang Allah dalam hati kita, terang Allah itulah yang akan mengusir kegelapan itu. Bukan sebaliknya, kegelapan mengusir terang. Wah, itu mah itu yang kita lihat hari-hari ini. Kegelapan menutupi terang, atau kegelapan mengusir terang. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Harus teranglah yang mengusir kegelapan. Sekecil apapun terang itu bercahaya di hidup kita, maka dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Makanya firman Tuhan katakan, let your light so shine before men. Jadi let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Jadi biarkan orang melihat terangmu itu. Terang itu kan untuk dilihat, bukan untuk ditaruh di bawah gantang, bukan untuk ditutupi, tapi untuk dilihat. Semoga kita adalah orang-orang yang memperlihatkan terang kita, supaya terang itu ditunjukkan melalui perbuatan, melalui apa? Melalui perbuatan baik, melalui sikap-sikap yang baik, melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kalau itu kita lakukan dengan tulus, maka kata firman Allah, mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Karena apa? Oh, ini betul-betul anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Semoga Tuhan menerangi kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan jalan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam terang Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biar kami hidup menurut kehendak Bapa di surga, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan dengan hidup dalam kebenaran, dalam terang-Mu, dan hidup dalam pertobatan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Karena orang yang hidup dalam pertobatan akan disucikan, akan diampuni dosa-dosanya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh biluris engkau sembuh.
Dan kami juga berdoa kepada mereka yang memiliki pergumulan dalam hidup. Arahkan tangan kepada Tuhan, dengarkan firman Allah. Yesus berkata, datanglah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, engkau menolong mereka. Dalam nama Yesus, engkau memberikan mukjizat bagi mereka, pertolongan bagi mereka, kebaikan belas kasihan, kasih-Mu datang kepada mereka, sehingga mereka melihat hal-hal yang besar yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih, engkau menjawab mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu, ada atau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.